Menurut hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nazarudin sudah memenuhi syarat administratif untuk mendapat asimilasi dan pembebasan bersyarat. Kontribusi Nazarudin dalam mengungkap kasus Wisma Atlet dan mega korupsi KTP elektronik menjadi sebagian pertimbangan KPK untuk menjawab rekomendasi Ditjenpas. Nazarudin sebelumnya divonis untuk 2 kasus berbeda. Setelah terbukti menerima suap 4,6 miliar rupiah dari manajer pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad L. Idris, Mahkamah Agung memperberat vonis Nazar menjadi 7 tahun dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games 2011. Pada Juli 2016, Nazar kembali divonis 6 tahun penjara terkait kasus gratifikasi yang nilainya mencapai 40,37 miliar rupiah dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya. Dari 2 vonis ini, Nazarudin total dihukum 13 tahun penjara. Sementara untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, seorang narapidana harus telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan. Sejumlah pejabat negara dan petinggi partai politik terseret menjadi tersangka setelah terbongkarnya kasus korupsi Hambalang dan mega korupsi KTP elektronik. Ini merupakan bagian dari kontribusi Nazarudin dalam mengungkap sejumlah perkara korupsi. Kontribusi Nazarudin menjadi pertimbangan KPK untuk menyetujui rekomendasi syarat-syarat asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazarudin yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Horas Manihuruk, CNN Indonesia. Baik, sudah tepatkah langkah pembebasan bersyarat M. Nazarudin oleh Kementerian Hukum dan HAM ini? Kami akan mengulasnya malam hari ini dengan Tama Satria Langkun, peneliti dari Indonesia Corruption Watch. Terima kasih, Mas Tama masih bersama kami. Ya. Kemudian ada Febri Diansyah, juru bicara KPK dari luar studio. Selamat malam, Bang Febri. Selamat malam Mas Indra dan Mas Tama. Baik, melalui sambungan telepon ada Sri Puguh Budi Utami yang merupakan Sesditjenpas Kemenkumham. Selamat malam, Ibu Sri. Malam, Mas Baik. Indra, selamat Ya. malam. Baik, Ibu Sri mungkin bisa diceritakan asal muasal kemudian muncul rencana atau usulan bebas bersyarat dari M. Nazarudin ini, Bu. Oke, sebagaimana diketahui bahwa kami itu akan menindaklanjuti saat seorang warga binaan pemasyarakatan itu secara administratif dan substantif memenuhi persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat untuk diusulkan mendapatkan misalnya remisi, pelepasan bersyarat maupun asimilasi. Nah, terhadap Pak Nazarudin ini kebetulan syarat administratif dan syarat substantifnya sudah terpenuhi. Yang bersangkutan menjadi justice kolaborator. Kemudian syarat substantifnya yang bersangkutan selama di dalam lembaga pemasyarakatan mengikuti dengan baik pembinaan yang dilakukan oleh petugas sekaligus yang bersangkutan berkelakuan baik. Kemudian masa pidananya telah dipenuhi, kemudian yang bersangkutan juga sudah membayar denda, sehingga pada saat yang bersangkutan minta diusulkan untuk mendapatkan asimilasi dan pelepasan bersyarat, kami mohon diberikan rekomendasi oleh KPK terhadap permohonan yang bersangkutan untuk mendapatkan asimilasi dan pelepasan bersyarat. Begitu Mas Indra. Baik, Bu, mungkin bisa lagi dilanjutkan penjelasan secara rinci. Kalau kita lihat kan 13 tahun total dari hukuman yang harus diterima oleh Nazarudin di penjara, begitu Bu ya? Iya. Ini baru berjalan berapa tahun kira-kira Bu, dan bagaimana penjelasan memenuhi syarat administratif tadi? Selain tadi Anda sebutkan ikuti pembinaan di lapas, berkelakuan baik, justice kolaborator, nanti kan akan kita ulas tersendiri, begitu Bu ya? Baik, jadi yang bersangkutan putusan pertama dipidana 7 tahun, denda 300 juta, subsidi 6 bulan, kemudian dendanya sudah dibayar. Putusan kedua yang
bersangkutan dipidana 6 tahun, denda 1 miliar, kemudian juga sudah dibayar. Nah, sejak tanggal 22 Agustus 2011 yang bersangkutan ada di lapas, kemudian sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 yang bersangkutan mendapatkan remisi. Jumlah totalnya itu sebanyak 27 bulan. Sehingga 27 bulan 30 hari, masa 2/3-nya seharusnya yang bersangkutan itu di 20 Desember tahun 2017. Yang bersangkutan sudah di PPP-kan dikanggil atas permohonannya untuk mendapatkan asimilasi itu sejak tanggal 17 Januari 2018 kemarin. Nah, masa pidana yang bersangkutan kalau dijalankan secara normal itu bebas nanti tanggal 5 Mei tahun 2022. Begitu. Jadi apabila permohonan kami kepada KPK untuk yang bersangkutan mendapatkan asimilasi, maka yang bersangkutan akan menjalani masa asimilasinya, selanjutnya akan selesai nanti di tanggal 12 Maret 2020. Nah, setelah itu bisa mendapatkan pembebasan bersyarat. Seperti itu. Jadi sejak tahun 2011 sampai dengan 2017 ini sudah 6 tahun lebih, ditambah dengan remisi yang didapatkan oleh yang bersangkutan, maka jatuh masa asimilasinya dengan di 12 Maret tahun 2020. Begitu Mas Indra. Baik Bu Ibu Sri. Tahan dulu Bu Sri ya, saya ingin melihat pendapat dari KPK. Bang Febri ini kan kemudian disebutkan meminta pertimbangan juga kepada KPK terkait usulan dari Kementerian Hukum dan HAM. Apakah memang seperti itu polanya Bang Febri, dan bagaimana pertimbangan dari KPK terkait dengan usulan bebas bersyarat terhadap M. Nazarudin ini? Ya, jadi kita terima surat tertanggal 5 Februari 2018. Perihal suratnya itu terkait 2 hal. Pertama, asimilasi dan pembebasan bersyarat terhadap M. Nazarudin. Nah, memang kita cek M. Nazarudin ini kan terlibat dalam, kalau penyidikannya dulu ada 3 penyidikan. Untuk proses persidangannya ada 2 kali persidangan, sehingga ada 2 vonis pengadilan di sana, totalnya 13 tahun. Jadi benar yang disampaikan tadi. Nah, tentu kita masih butuh waktu untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Karena kalau kita lihat dari 2 perkara yang dibawa ke pengadilan tersebut, sebenarnya sudah cukup banyak yang kita tangani ya. Ada sekitar 17 proyek dugaan penerimaan suap terkait dengan 17 proyek, baik yang ditangani oleh DGI atau perusahaan-perusahaan lain seperti Nindya Karya dan yang lain-lain juga kita sudah proses dengan terdakwa Nazarudin pada saat itu. Termasuk juga tindak pidana pencucian uang dengan nilai sekitar 500 miliar rupiah. 500 miliar rupiah ini diduga hasil kejahatan atau hasil korupsi yang dikelola oleh Nazarudin melalui grup Permai. Jadi ada sebuah grup pada saat itu, di mana hasil kejahatannya kemudian diproses dengan tindak pidana pencucian uang. Ini penting karena kalau pendekatannya penanganan kasus satu persatu, maka mungkin tidak akan cukup waktu untuk menangani seluruh kasus tersebut. Jadi salah satu strateginya adalah kita fokus pada hasil kejahatannya. Diduga ada 500 miliar. Jadi kalau di total seluruhnya mungkin cukup banyak ya, lebih dari 600-an atau sampai 700 miliar yang kita proses beberapa waktu yang lalu. Nah, itu tentu perlu kita pertimbangkan lebih lanjut karena kita juga menghitung kontribusi dari Nazarudin ketika membuka kasus Hambalang. Kita tahu di Hambalang kemudian ada atasan dari Nazarudin sendiri yang diproses di sana, termasuk juga ada menteri aktif di sana, ketua umum parpol, menteri aktif, dan sejumlah pejabat lain di DPR. Termasuk juga keterangan-keterangan Nazar yang kami pandang di tahap awal pada saat itu berkontribusi untuk pengungkapan kasus KTP elektronik. Tapi kami belum memutuskan lebih lanjut apakah akan memberikan rekomendasi atau tidak, atau seperti apa rekomendasinya, karena
surat tersebut baru kita terima dan kita perlu membahas di internal terlebih dahulu. Bang Febri tadi sempat menyinggung soal 17 proyek ini, Mas. Ini maksudnya apakah Nazarudin kemudian ikut membuka 17 kasus korupsi ataukah bagaimana, Bang Febri? Bisa klarifikasi? Ya, jadi untuk kasus pertama yang menjerat Nazarudin itu suap terkait dengan pembangunan Wisma Atlet. Ya. Waktu itu nilainya sekitar 4,5 miliar rupiah, seingat saya. Kemudian yang kedua, kita juga proses sejumlah penerimaan yang lain. Ada cukup banyak penerimaan terkait dengan sejumlah proyek DGI saja yang sudah kita proses itu. Duta Geraha Indah ya? Cukup banyak ya, hampir 10 proyek yang diduga kemudian Nazarudin mendapatkan fee pada saat itu. Kemudian ada proyek-proyek yang lain yang kalau kita rinci sebenarnya bisa kita lihat di putusan pengadilan. Itu berkat pengakuan Nazarudin ya? Kasus yang kita proses dengan terdakwa Nazarudin. Bukan, itu kasus yang dengan terdakwa Nazarudin. Jadi kalau ada pihak-pihak di luar sana yang mengatakan KPK hanya menangani 2 atau 3 kasus saja dari Nazarudin, saya kira mungkin itu belum membaca secara rinci putusannya, karena mulai dari dakwaan dan putusan itu kita uraikan ada puluhan proyek sebenarnya yang sudah diproses di sana. Kalaupun nanti ada kasus-kasus yang lain, tentu saja proses tersebut tergantung kecukupan bukti, tidak akan dihentikan dengan proses yang berjalan saat ini, karena asimilasi ataupun pembebasan bersyarat yang sedang kita bicarakan terkait dengan vonis terhadap Nazarudin yang totalnya 13 tahun tersebut. Oke, baik. Kemudian masih ada pertimbangan lain begitu Bang Febri terkait kontribusi Nazarudin seperti membuka kasus Hambalang dan juga kasus KTP elektronik, seperti itu juga Bang Febri, yang artinya saya bertanya tentang apa saja yang menjadi bahan pertimbangan oleh KPK nantinya ini. Ya tentu saja itu harus kita pertimbangkan ya, misalnya dalam persidangan dengan terdakwa Setia Novanto saat ini kan Nazarudin belum dihadirkan di persidangan. Kami juga harus melihat konsistensi dari keterangan seorang saksi pelaku yang bekerja sama tersebut. Tapi perlu saya tegaskan di sini, KPK sebenarnya dalam artian di tuntutan mengusulkan posisi Nazar sebagai justice kolaborator itu tidak pernah kita usulkan. Yang benar adalah KPK merespon surat dari Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu terkait dengan pertanyaan apakah Nazarudin itu berkontribusi dalam mengungkap perkara yang lain. Kemudian kita jelaskan benar ada kontribusi Nazarudin untuk mengungkap perkara Hambalang saat itu dan juga KTP elektronik. Namun ada catatan yang sangat penting di sana, kita cantumkan juga, kita harus melihat konsistensi dari saksi ketika memberikan keterangan baik di penyidikan ataupun di persidangan, dan hal itu juga menjadi bagian penting yang akan kita cermati saat ini. Baik, Bang Tama, kalau kita lihat begitu cermati tentang sosok Nazarudin ini, begitu luar biasa, heboh, drama dan lain sebagainya, begitu sama kurang lebih hampir sama, mungkin mirip-mirip dengan apa yang terjadi pada Pak Setia Novanto dalam kasus KTP elektronik ya. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana sebenarnya kelayakan dari seorang Nazarudin ini kemudian menerima asimilasi lalu proses bebas bersyarat. Setelah jeda kita akan ulas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime. Saat rame-rame Bang Tama kasus Wisma Atlet kalau tidak salah kemudian mulai menyasar nama Nazarudin, sempat ada drama kabur ke luar negeri, kemudian artinya penangkapan, kemudian tangkap kalau tidak salah di Kolombia kalau tidak salah seperti itu. Cukup ada dramanya waktu itu rame-rame, tapi kemudian tidak sadar waktu itu berapa tahun kemudian pada tahun 2018 awal 2018 ini muncul informasi tentang pengusulan bebas bersyarat seorang M. Nazarudin. Padahal sebelumnya kita ingat juga banyak menyatakan kasus-kasusnya cukup banyak, ada puluhan proyek dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini ketika disebut lulus syarat administratif, syarat administratif sudah lulus? Yang pertama tentu kita juga harus melihat Nazarudin ini kan bukan cuma sekedar dia kabur ke luar negeri, tapi kan kemudian juga menimbulkan tidak hanya kesulitan, tapi juga kerugian buat KPK dalam pandangan saya, karena
KPK harus merogoh kocek miliaran rupiah untuk menyewa pesawat mengejar Nazarudin ke Kartagena. Ini yang menurut pandangan saya juga harusnya menjadi pertimbangan di awal. Tetapi sejarah juga menjelaskan bahwa Nazarudin itu kan sebetulnya bukan pertama kali mengajukan justice kolaborator ya, atau JC, sudah berkali-kali, dan yang saya ingat juga beberapa kali ditolak. Artinya memang untuk perkara yang melibatkan dia sudah dihukum cukup ya. Artinya memang dia sudah dihukum, ditolak berapa kali JC-nya, yang kemudian pada akhirnya baru dikabulkan. Jadi yang saya ingat, seingat saya sekitar 10, nanti mungkin KPK bisa klarifikasi terkait berapa kali dia mengajukan JC. Nah, JC yang terakhir itu kemudian ditolak. Nah, kenapa kita bicara soal JC? Karena kalau kita bicara terkait dengan permintaan ya, bebas syarat atau asimilasi, remisi dan lain sebagainya, itu kan sebetulnya diatur di PP 99 tahun 2012. Ya. Yang pada prinsipnya adalah semua itu berhak mendapatkan hal-hal yang dibahas tadi, tetapi memang itu diatur, diketatkan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan terorisme, narkotika, dan tindak pidana korupsi. Nah, jadi memang ini agak lebih spesial. Kalau yang lain bisa lebih umum diatur, kalau yang untuk terorisme, narkotika, dan kejahatan korupsi, kejahatan lainnya itu yang dianggap spesifik, itu dia menjadi lebih ketat. Nah, ketatnya itu apa? Ya tadi misalnya bicara soal justice kolaborator. Ya, selain dia 2/3 masa tahanan, berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dan lain sebagainya, juga ada bicara soal justice kolaborator, atau misalnya dia bekerja sama dengan penegak hukum. Ya. Yang kemudian kerjasama ini tidak hanya disampaikan lewat ucapan. Jadi salah satu juga persyaratannya, makanya tadi kemudian Ibu Dirjen juga mengatakan sudah minta rekomendasi, karena memang harus ada rekomendasi tertulis dari penegak hukum. Kalau korupsi, dalam hal ini KPK? Ya, kalau korupsi dia minta KPK atau kejaksaan. Jadi tergantung dua lembaga itu siapa yang menangani, dalam konteks penuntutannya siapa. Nah, itu yang kemudian berkembang sekarang. Jadi pertanyaannya memang kalau kemudian apakah layak, tentu saja ini sudah melewati banyak fase-fase, dan kemudian juga ada bicara soal justice kolaborator, tentu saja ketika ada persyaratan yang dipenuhi, ini akan kita kembalikan kepada KPK untuk mempertimbangkan. Tetapi kalau melihat dari perjalanannya, menurut saya masih boleh saja begitu. Tetapi tentu saja ada catatan yang kemudian kita harus perhatikan. Catatan yang pertama adalah dalam konteks Nazarudin, ini kan bukan cuma sekedar dia sebagai pelaku tindak pidana korupsi, tetapi kerugiannya itu kan sampai ratusan miliar. Dalam vonis yang pertama, yang kedua, kemudian juga tadi disebut oleh Mas Febri sudah ratusan miliar. Ini yang perlu kita garis bawahi, bagaimana kemudian upaya-upaya perampasan asetnya. Jadi kita berharap kalaupun Nazarudin dapat, itu semua perkara sudah selesai. Atau memang dia dalam konteks menjalani hukumannya sudah betul-betul maksimal begitu. Nah, terutama tadi selain soal 2/3 masa tahanan, kita bicara soal bagaimana asetnya dirampas. Ini yang ratusan miliar tadi misalnya, itu berapa persen yang sudah diambil, itu menurut saya menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengendalian Nazarudin terhadap korporasi-korporasi. Karena kan dalam putusannya Wisma Atlet kan juga hakim yakin bahwa Nazarudin itu menggunakan sarana korporasi untuk melakukan korupsi. Nah, ini bagaimana kemudian dengan korporasinya dan kebutuhan Nazarudin dan peran-perannya di sana. Ini menurut saya menjadi penting juga untuk dilihat lagi dan dielaborasi lebih jauh. Jadi sepanjang semua hal itu sudah dibereskan, menurut saya boleh-boleh saja kalau memang KPK akan memberikan rekomendasi. Kewajiban meminta rekomendasi kepada KPK ini memang adalah hal yang mutlak ya? Memang itu menjadi salah satu syarat ya dalam PP 99 tahun 2012. Jadi tadi misalnya disebutkan kalau dalam pasal 39 ayat 2-nya berkelakuan baik, dia aktif ikut program pembinaan, kemudian telah menjalani 2/3 masa tahanan. Nah, dalam konteks teknisnya, Dirjen Pas itu harus minta rekomendasi tertulis kepada penegak hukum yang dalam ini KPK. Kalau misalnya KPK tidak kunjung menjawab tadi bagaimana? Nah, ini yang kemudian juga kita perlu diskusikan lagi ya. Kalau memang dia bicara dalam ketentuan, itu kan memang dia harus meminta. Nah, ini kalau nggak ada, ya kita nggak tahu juga bagaimana selama ini pelaksanaannya. Kalau kemudian KPK tidak memberikan misalnya, apa yang terjadi? Maksudnya menjawab tidak menerima tapi atau juga tidak menolak misalnya kan, dibiarkan saja, itu kan bisa saja terjadi ya. Nah, memang ini yang kemudian harus dijawab oleh Dirjen juga, bagaimana pelaksanaan selama ini, karena terus terang kita juga belum pernah melakukan penelitian sampai sejauh itu ya. Baik, mungkin Bu Sri bisa menjawabnya kira-kira Bu Sri, kalau misalnya dalam suatu kasus tidak ada jawaban rekomendasi yang dimintakan kepada penegak hukum terkait, maka seperti apa proses selanjutnya, Bu? Oke, ada standar operasional prosedur yang ditetapkan di KPK.
pada saat tadi 12 hari sejak surat kami diterima, terus tidak ada jawaban, kami akan tetap melanjutkan usulan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM bahwa kami sudah mengajukan permohonan untuk rekomendasi yang bersangkutan, namun setelah melewati 12 hari belum ada jawaban. Itu tidak menolak, itu biasanya kami jadikan dasar untuk melaporkan kepada Pak Menteri juga bahwa yang bersangkutan tidak ditolak atau diiyakan. Jadi kami kalau sudah 12 hari nanti, kecuali ada ditolak, biasanya kami juga akan mengusulkan kembali gitu. Karena itu adalah harapan dari para warga binaan pemasyarakatan pada saat yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, ya sedianya diberikan rekomendasi. Itu harapan dari kami, karena kami mendapatkan mereka itu masih tetap memiliki harapan untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi dalam pembangunan bangsa dan negara kita. Baik, Bu Sri. Terlepas dari kemarin seperti apa, kita berharap mereka move on ke depan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Iya. Bu Sri, jadi garis bawahnya nanti kami tunggu rekomendasi dari KPK tetap dengan melihat SOP-nya selama 12 hari mau seperti apa kan gitu. Jadi tanggal 5 kemarin kami sudah bersurat meneruskan permohonan. Tanggal 5 sudah bersurat, ya. Untuk diberikan izin asimilasi, dan nanti pada 2020 Maret tepatnya akan mengajukan juga yang bersangkutan untuk pelepasan bersyarat. Gitu, Mas Indra. Bu, jadi sebenarnya kalau mungkin diluruskan sedikit saja Bu ya. Jadi sebenarnya yang dimintakan ini bersamaan asimilasi dan pelepasan bersyarat, ataukah asimilasi dulu baru kemudian pelepasan bersyarat? Seperti yang Anda sebutkan tadi, pelepasan bersyarat tanggal 12 Maret 2020 baru bisa dilakukan begitu. Jadi apakah ini bersamaan atau bagaimana, Bu? Jadi begini, syarat untuk mendapatkan pelepasan bersyarat itu memang harus melewati masa asimilasi dulu. Nah, masa asimilasi itu selama 2 tahun. Asimilasi itu kan kerja di luar, masuk lagi, kebetulan yang bersangkutan nanti kalau asimilasinya itu di pondok pesantren Yatim Duafa Al-Kasab di Cipaduk, Cibiru, Badung. Jadi yang bersangkutan akan membantu tidak di lapas, Bu ya? Tersebut selama 2 tahun. Dan setelah itu baru boleh mendapatkan pelepasan bersyarat. Saat masa pelepasan bersyarat kan masih di dalam monitor kami juga itu. Oke, baik. Pelepasan bersyaratnya ini nanti akan berlangsung seperti apa? Syarat yang menempel pada dirinya ini akan sampai berapa lama, Ibu? Sampai dengan habis masa pidananya. Dan ada syarat tambahan misalnya yang bersangkutan selama mendapatkan pelepasan bersyarat melakukan pelanggaran kejahatan masuk kembali. Oke, baik. Tapi intinya sekarang berarti bolanya memang menunggu dari KPK ya, Bang Febri. Kami sedang menunggu persetujuan rekomendasi dari KPK terhadap yang bersangkutan. Tentu saja katanya kalau sudah menjadi justice kolaborator itu siapapun itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya. Nah, barangkali ini juga yang dipahami oleh yang bersangkutan dan kita semuanya. Mudah-mudahan dengan komitmen siapapun yang menjadi justice kolaborator terus kemudian berkelakuan baik, menerima Bu Sri. Baik, poinnya kita tangkap Bu Sri ya. Kewajiban yang harus dijalankan itu mestinya ya diberikan kesempatan untuk asimilasi dan mendapatkan pelepasan bersyarat. Jadi Bang Febri rencananya akan kapan rencananya kemudian KPK akan membalas surat ini, karena ada batas waktu 12 hari yang dimaksudkan oleh Bu Sri tadi. Kalau tidak maka akan diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Bang Febri? Ya, SOP di KPK sebenarnya tidak ada 12 hari tersebut. Kalau itu diatur di peraturan internal Kementerian Hukum dan HAM, itu tentu pedoman di internal Kementerian Hukum dan HAM. Kami tentu akan lebih mempertimbangkan aspek substansinya. Karena apapun rekomendasi yang dikeluarkan itu dasarnya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan pada publik. Prinsip dasarnya tentu kita menghargai orang-orang yang mau memberikan keterangan terkait dengan keterlibatan pihak lain, apalagi aktor-aktor yang lebih besar dan kasus-kasus yang lain. Itu prinsip dasarnya.
Namun ada satu hal lain juga yang harus dipertimbangkan, karena keterangan tersebut disampaikan dalam proses hukum, maka konsistensi dari pihak pemberi keterangan itu atau sebutlah saksi, itu juga jadi satu hal yang penting. Jadi KPK tetap akan mempertimbangkan lebih lanjut secara sangat hati-hati. Jadi secara internal kita akan kumpulkan tim yang sudah menangani ini dan kemudian kita lihat juga karena salah satu yang pernah disampaikan terkait dengan keterangan Nazarudin dalam kasus KTP elektronik, maka itu juga perlu kita diukur lihat konsistensinya. Jadi tidak sembarang kemudian kita katakan bahwa layak mendapatkan pembebasan bersyarat atau tidak, tapi kita perlu pertimbangan secara sangat hati-hati. Dan KPK sekali lagi tentu tidak terikat kalau ada aturan-aturan internal, batas waktu yang berlaku di instansi yang lain, meskipun kami menghargai proses-proses tersebut. Baik, terima kasih Bang Febri Diansyah atas penjelasan malam ini, termasuk juga Ibu Sri dari Sesditjenpas Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Mas Tama. Terima kasih atas ulasannya malam hari. Selamat malam. Dan Prime News masih akan kembali setelah jeda berikut ini.